nggak usahlah sombong kita di dunia ini. Walaupun kalian merasa ganteng, ya sudah, cukup merasa aja, nggak usah sombong. Nggak usah sombong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam laga condong, pemirsa dimanapun Anda berada. Kali ini aku ingin membahas tentang perbedaan kamu hitam, aku putih, kita tetap sama. Oke, hitam dan putih mempunyai perbedaan yang sangat-sangat nyata. Begitu juga dengan kehidupan kita sehari-hari. Antara manusia itu pasti mempunyai perbedaan, baik secara fisik, emosional, budaya, ras, suku, dan lain sebagainya. Kenapa ada orang hidungnya mancung, ada yang pesek, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang besar, gemuk, ada yang kurus, ada orang kulitnya hitam, ada yang putih. Ada budayanya seperti ini di Indonesia, budayanya seperti ini di Eropa berbeda lagi. Kenapa orang Jepang, orang Korea itu putih, sementara orang Papua itu hitam? Nah, ini kan perbedaan-perbedaan yang sangat nyata dalam kehidupan kita. Ada yang ganteng, ada yang cantik, ya kan? Ada yang kaya, ada yang miskin. Itu semua adalah perbedaan yang nyata dalam kehidupan kita sebagai manusia. Nah, sebelum ke intinya, aku ingin sampaikan pengantar bahwa zaman dahulu berkisar tahun abad ke-15 akhir di awal 16, ya, bangsa Eropa menjelajahi beberapa benua, Amerika, Afrika, Asia, Oseania, ya. Mereka tertarik dengan perbedaan-perbedaan yang ada pada manusia. Sehingga pada masa itu mereka menulis, ya, karangan-karangan mereka ditulis sehingga timbullah ilmu etnografi. Awalnya kenapa ya berbeda? Orang Eropa dengan Asia itu kok berbeda dari segi bahasa, fisik, ya kan, budaya. Kok berbeda dengan orang Eropa? Kok berbeda dengan orang Afrika? Pada masa itu disebut dengan etnografi. Ya, etnografi itu berasal dari bahasa Yunani etnos. Etnos itu artinya bangsa. Gambaran tentang bangsa, gambaran tentang bumi, gambaran tentang benua-benua yang ada. Jadi para penjelajah pada masa itu menuliskan keadaan bangsa yang mereka jelajahi. Bangsa yang mereka jelajahi mereka tuliskan, sehingga timbullah ilmu etnografi yang membahas tentang bangsa-bangsa. Nah, seiring perkembangan waktu berkisar pada abad 18, ya, pada abad 18, maka timbullah ilmu antropologi. Apa itu antropologi? Berasal dari bahasa Yunani kuno, anthropos, ya, anthropos dan logos. Antropologi, anthropos artinya manusia, logos artinya ilmu, akal, ilmu yang membahas tentang kemanusiaan. Jadi antropologi ini ilmu yang membahas tentang kemanusiaan. Seiring perkembangan waktu sampai tahun 1930 ilmu antropologi berkembang pesat, bahkan sampai ke akademik, ke universitas-universitas di Amerika, sampai ke universitas di Asia, bahkan sampai sekarang di Uinsuska pun ada ilmu antropologi, mata kuliah ilmu antropologi ada. Ya, artinya kita berbicara tentang perbedaan itu sangat-sangat penting. Sebelum ilmu antropologi itu seperti sekarang, pada masa itu dibuat untuk pemerintah kolonial. Ya, jadi mereka mau menjajah ke beberapa daerah, mereka harus belajar dulu kondisi, keadaan, karakter orang yang mau dijajah itu seperti apa. Jadi perlu antropologi. Budaya di sana itu seperti apa. Bahkan Indonesia dijajah oleh Jepang, bukan mereka datang langsung menjajah, enggak. Dia melihat dulu bagaimana situasi Indonesia pada masa itu. Oh, mereka sepertinya butuh bantuan untuk kemerdekaan. Jadi mereka masuk melalui perdagangan, modus-modus lah kan, modus-modusnya banyak sampai ujung-ujungnya mereka menjajah. Awalnya mereka mau membantu untuk memerdekakan Indonesia dari penjajahan Belanda pada masa itu. Yaitu masuk juga ilmu antropologi. Tapi ada hal yang lebih menarik daripada antropologi yang katanya orang mengatakan antropologi itu berasal dari Yunani, berasal dari bangsa Eropa. Tapi nyatanya kita umat Islam harusnya mengetahui bahwa Islam juga mempelajari tentang antropologi. Bukan hanya orang Eropa,
bukan hanya ilmuwan-ilmuwan filsuf Yunani terdahulu, Yunani kuno, tapi Islam juga mengajarkan. Islam mempelajari tentang antropologi dari Al-Quran, ya jelas Al-Quran pedoman kita, merujuk kepada firman Allah surah Al-Hujurat ayat 13. Ayat 13 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimul khabir. Ya, artinya, wahai manusia, kami ciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, agar kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Oke, dari ayat ini, kenapa dikatakan ya ayuhan nas, wahai manusia? Inilah keunggulan Al-Quran yang bisa menjawab tantangan zaman, yang menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Dari zaman dahulu sampai sekarang, ayat-ayat Al-Quran selalu menjawab segala macam permasalahan, termasuk ilmu pengetahuan. Ya, kita lihat dalam ayat Al-Quran itu banyak yang diawali dengan ya ayyuhal mu'min, ya ayyuhal muslim, ya ayyuhal kafirun, ya kan? Kenapa pada ayat ini tidak dikatakan ya ayyuhal mu'min, wahai orang-orang yang beriman? Kan begitu. Kenapa tidak dikatakan wahai orang-orang kafir, wahai orang-orang muslim? Kenapa? Karena ayat ini untuk seluruh manusia, bukan hanya untuk orang-orang beriman atau untuk orang-orang Islam, bukan. Artinya ayat ini untuk manusia seluruhnya. Makanya disebut seruan ya ayuhan nas, wahai manusia, bukan wahai orang-orang beriman. Kami ciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan. Ya, ini tentang biologi lagi, laki-laki dan perempuan, maka jadilah manusia. Prosesnya seperti apa? Dalam surah Al-Insan ya, disebutkan min nutfah amsyaj, dari cairan, dari air yang amsyaj, yang bercampur ya, cairan yang bercampur, jadilah manusia. Simpelnya seperti, singkatnya seperti itu, jadilah manusia. Bangsa ini juga dibahas tentang antropologi. Sebelum namanya antropologi kan disebut dengan etnografi. Artinya Islam juga membahas tentang etnografi, bangsa-bangsa, suku-suku. Ya, antropologi itu membahas tentang budaya. Ada antropologi budaya, ya. Ada antropologi secara fisik, secara bahasa, semua dibahas. Cabang-cabang antropologi itu nanti banyak, termasuk antropologi budaya. Dari suku-suku itu kan menimbulkan budaya-budaya yang berbeda. Budaya Batak dengan budaya Sunda pasti berbeda. Dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk saling kenal mengenal. Saling kenal mengenal. Jadi perbedaan antara kita manusia, si A, si B, si C, semualah kita manusia yang jumlahnya sangat-sangat banyak ini. Adanya perbedaan ini untuk apa? Untuk saling kenal mengenal, agar hidup ini lebih indah, lebih harmonis, lebih bermakna. Kalau bahasa sosiologinya itu loh, agar kita berinteraksi antara satu dan lain. Lita'arofu, untuk saling kenal mengenal. Nggak usahlah sombong kita di dunia ini. Walaupun kalian merasa ganteng, ya sudah, cukup merasa aja, nggak usah sombong. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa. Inilah paling inti dari pembahasan kali ini, adalah orang yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa. Jadi bukan dia yang paling ganteng, jadi bukan dia yang paling kaya, bukan dia yang paling punya banyak harta, punya mobil mewah, bukan dia yang mempunyai jabatan presiden, gubernur, apapun itu nama jabatannya, tidak menjamin dia menjadi orang yang mulia. Karena orang yang mulia itu adalah orang yang bertakwa. Takwa artinya menjalankan segala perintah kebenaran dan menjauhi segala larangan. Apalagi kita Islam mestinya menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala
larangannya. Itu yang paling mulia itu yang bertakwa. Nggak usah berbangga hati kalau kita mempunyai kelebihan yang sifatnya sementara. Wajah bagus, wajah ganteng, wajah putih, glowing, semua mancung, perfect. Ya kayak orang-orang Korea, kata-kata cewek-cewek sekarang itu mereka mendambakan orang-orang Korea. Udahlah, bukan itu yang dinilai, tapi yang dinilai adalah ketakwaan. Bagaimana Fir'aun sebagai raja pada masa itu, ini tidak mulia, dibinasakan. Penilaian yang paling mulia adalah dengan ketakwaannya. Semoga kita, orang-orang yang beriman, mati dalam keadaan bertakwa. Prestasi apa yang telah kau perbuat selama di bumi? Ya, prestasi ketakwaan. Oke, jadi dimanapun kita berada, apapun situasi dan kondisinya, kita terus meningkatkan prestasi ketakwaan kita, karena inilah penilaian yang istimewa sehingga kita menjadi orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan meningkatkan ketakwaan. Oke? Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam laga jondo.